Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Malik bin Taimullah bin Salabah bin Amir bin Al-Khajraj. Anas bin Malik atau juga dikenal sebagai Abu Hamzah merupakan sahabat Nabi Muhammad yang banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang Anas riwayatkan adalah sebanyak 2.286 hadis. Ia mendengar riwayat tersebut baik secara langsung maupun dari sahabat senior Rasulullah lainnya. Anas bin Malik berasal dari suku Bani Najjar yang tinggal di Madinah. Ia merupakan anak dari wanita kalangan Ansor bernama Ummu Sulaim. Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang mendapat kesempatan melayaninya selama 10 tahun. Sejak usia 10 tahun, ia menjadi pelayan Rasulullah yang melayani langsung segala kebutuhan Nabi Muhammad. Anas bin Malik lahir di Madinah pada tahun 611 Masehi atau 612 Masehi. Ia adalah putra Malik bin An-Nadhr dan Ummu Sulaim dari Bani Najjar. Sejak berusia 10 tahun, ibunya menempatkannya dalam asuhan Nabi Muhammad sebagai pelayan. Pada saat itu, Anas bin Malik dibawa oleh sang ibu untuk bertemu Nabi Muhammad yang baru hijrah ke Madinah. Konon kaum Ansor atau Muslim Madinah dan para perempuan di sana sudah memberikan Nabi Muhammad hadiah, kecuali Ummu Sulaim. Oleh sebab itu, Ummu Sulaim memberikan putra satu-satunya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pelayannya. Sejak saat itu, Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun, hingga akhir hayat Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Ketika Nabi tiba di Madinah pada tahun 622 Masehi, ibu Anas membawa Anas bin Malik yang masih kecil berjalan di depan Rasulullah. Ummu Sulaim bermaksud menghadiahkan anak laki-lakinya sebagai pelayan untuk Nabi. Anas bin Malik merupakan salah satu dari 6 sahabat Nabi Muhammad yang paling banyak meriwayatkan hadis, yakni sebanyak 2.286 hadis. Hadis tersebut ia dapatkan dari pengamatannya secara langsung selama melayani Nabi, maupun dari sahabat-sahabat seniornya seperti Abu Bakar. Saat masih berusia 10 tahun, Ummu Sulaim membawa Anas kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah Anas, pembantumu yang akan melayanimu, maka berdoalah kepada Allah untuknya." Rasulullah pun senang dan menerima Anas. Kemudian ia mengusap kepala Anas bin Malik dengan tangannya dan memegang kuncirnya dengan jari-jarinya yang lembut dan membawa Anas ke keluarga Rasulullah dan mendoakannya. "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, berkahilah ia dan masukkanlah ia ke dalam surga. Masukkanlah ia ke dalam surga." Sejak kecil, Anas telah menjadi khodim yang melayani berbagai keperluan Rasulullah. Anas hidup di dalam pendidikan dan penjagaan Rasulullah sampai beliau meninggal. Masa-masa bersama Rasulullah berlangsung tepat selama 10 tahun. Itulah yang membuatnya mampu menghafal banyak hadis. Meski demikian, Anas termasuk orang yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis yang bersumber dari Rasulullah. Ia selalu menyatakan di akhir riwayatnya dengan perkataan atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Jiwanya pun penuh dengan hidayah, hatinya penuh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, sehingga ia menjadi orang yang lebih tahu tentang keadaan Rasulullah, rahasia, sifat-sifat Rasulullah yang tidak diketahui orang lain kecuali dirinya. Semasa hidupnya, Anas bin Malik selalu menggerakkan bibirnya untuk menyebut Rasulullah. Hari yang sangat menggembirakannya adalah hari pertemuannya dengan Rasulullah, dan hari yang menyedihkan baginya adalah hari perpisahannya dengan Rasulullah. Setelah kepergian Rasulullah pada tahun 632 Masehi, Anas berpartisipasi dalam perang penaklukan di bawah kekhalifahan Rasyidin. Anas bin Malik juga merupakan sahabat Nabi Muhammad yang terakhir meninggal di Basrah. Ia disebut hidup sampai usia 99 tahun dan dikaruniai banyak anak dan cucu, sebagaimana Allah memberinya rezeki berupa kebun yang luas dan subur. Dari Anas bin Malik pula, para sejarawan mendapat informasi mengenai kehidupan sehari-hari di rumah Nabi Muhammad, mulai dari peralatan atau perabot rumah tangga yang dimiliki Nabi, pakaian yang dikenakan, hingga makanan kesukaan Rasulullah. Bukti yang mendukung bahwa Anas bin Malik benar-benar melayani segala keperluan Nabi Muhammad adalah pengakuan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan bahwa Anas bin Malik adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi Muhammad yang hidup paling lama, yakni hingga sekitar 100 tahun. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, Anas bin Malik bertugas di militer selama ekspansi Islam. Ia diketahui menjadi imam di Basrah, Irak, yang saat itu menjadi pusat penyebaran hadis dan terlibat dalam perang saudara Islam I
Anas bin Malik meninggal pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di Basrah, Irak pada usia sekitar 100 tahun. Setelah ia meninggal dan dimakamkan di Irak, hadis yang diriwayatkannya muncul dalam banyak koleksi hadis, misalnya dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim yang mencatat 278 hadis yang berkaitan dengan hadis Anas bin Malik. Itulah tadi kisah singkat mengenai Anas bin Malik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.